ke Kementerian Pendidikan pastinya harus membuat pelajaran itu suatu yang seru, yang menyenangkan, yang menarik bagi murid-murid agar mereka menjadi fase untuk belajar, mengeluarkan nilai yang bagus, effort yang bagus, dan bisa memajukan negara ini kan jadinya. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang membuat banyak orang tua ini ya galau, ya mungkin ada yang juga stres, ada yang bingung terkait dengan pembelajaran daring. Tapi yang kita undang kali ini tuh bukan orang tuanya, siswanya sendiri yang mengalami pembelajaran daring tersebut. Bersama saya itu Mas Akma Raffi Herlambang. Mas Rafif itu kelas 3 SMP di sebuah sekolah swasta di Jakarta ya Mas ya. Selamat datang di Nur Iswan Channel Mas Rafif. Mimpi apa diundang Nur Iswan Channel, Mas? Apa? Mimpinya apa? Semalam nggak mimpi ya? Nggak begitu, tidak disangka. Tidak disangka. Mas, saya tuh agak penasaran dan mungkin penonton juga agak penasaran. Apa sih yang dialami oleh Mas Rafif dengan pembelajaran daring ini? Ya, jadi sih ada dua sisi ya dalam pembelajaran daring itu, baik dan kurang baik. Menurut aku sendiri sih agak kurang efektif gara-gara kalau kita secara offline itu biasanya teratur. Siswa murid-murid itu begitu dikasih tugas itu next meetingnya, next sessionnya itu nanti bakal langsung diminta kan tugasnya hasilnya gimana. Walaupun juga pastinya terintegrasi juga online-nya itu dalam offline itu, tapi tetap saja lebih terkendali lah soalnya secara pembelajaran itu. Dan juga pastinya online jadi lose the sense of touch, interaction-nya. Oke. Kurang sama guru, sama teman juga kan, gara-gara teman itu yang biar bisa kita untuk semangat, untuk lebih bersosialisasi lah paling enggak. Dan ya gitu sih buat interaksi. Dan pastinya dalam pengalaman aku sendiri itu pas online itu aku lebih malas jadinya, lebih lazy. Terus pastinya ada aspek procrastination, tidak mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu nanti aja lah gitu lah dikerjainnya. Nah itulah jadinya. Jadi disiplin tuh berkurang gara-gara daring itu ya. Dan pastinya juga kurang olahraga gitu misalnya ya. Jadi aku gara-gara nggak ada aktivitas fisik. Iya, melihat layar laptop mulu, buat ngerjain PR, buat masuk ke sesi Zoom atau Google Meet, itu jadinya berkurang sesi untuk kita keluar berolahraga ataupun cuman beraktivitas aja di luar. Yang pastinya aku jadi lebih malas lagi, tidurnya kurang bagus jadinya gara-gara energinya itu belum dikeluarin, belum dirilis. Nah, jadi aku sama ibuku, bunda, disuruh olahraga. Aku berenang, yang pasti sehari itu 500 meter gitu misalnya. Untuk berenang? Supaya ada aktivitas fisik? Iya, atau enggak 1 kilo kalau bisa. Dan itu cuman satu aja, dan di air kan, kurang ada sweatnya itu, keringatnya.
aku jadi dipanggil coach basketku dari klub klub basket yang aku ikuti. Ikut. Dan belajar basket bareng ada adik-adikku juga. Terus kali-kali ini juga bareng sepupuku yang datang dari Banyuwangi. Main basket tuh pertama bukan untuk olahraga, bukan untuk inti basketnya itu. Sebenarnya untuk olahraga aja biar aku lebih fit lah badannya. Oke. Namun selama waktu berjalan tiba-tiba suka basket, terus jadinya lebih ada semangat untuk Oke. Kalau tadi kan beberapa kekurangan dari pembelajaran daring ya. Kalau menurut Mas Rafif, kelebihan dari pembelajaran daring apa? Yang pastinya dalam dunia yang globalization, terus juga teknologi itu lebih modernisasi, dan juga pastinya sekolah itu juga lebih gampang kalau online itu gara-gara konektivitas. Namun aku kan tinggalnya di kota. Nah, kalau sekolah online di kota-kota lain yang kurang memang ada sinyal internet itu memang Masalah lah itu. masalah ya, kurang efektif. Terus Kasihan ya. ya bisa aja kuota itu terlalu mahal untuk mereka kan. Oke. Ya, jadi walaupun pasti ada kelebihannya dan kekurangannya, tetap ada yang pastinya untuk daerah-daerah yang selain di kota besar di seluruh Indonesia ini. Nah, aku selama pandemi kurang lebih 2 tahun ya mungkin ya, Iya. pandemi ini, aku menggunakan Zoom dan Google Meet itu pastinya banyak permasalahan seperti konektivitas internet, juga pastinya kita lupa jadwal kelas gara-gara kita kan nggak face to face gitu kan. Nah, dan pastinya kita juga jadi malas untuk mengikuti kelas-kelas tersebut gara-gara kurang ada interaksi yang membuat kita lebih gampang bosan. Nah, seperti itu sih. Tapi kalau dari sisi pemahaman ya, menangkap pelajaran itu dengan cara daring itu, menurut pengalaman Mas Rafif lebih mudah pakai daring apa lebih mudah interaksi langsung offline? Dari pengalamanku sih, walaupun offline itu tetap pastinya ada integrasi online tersebut tuh kan. Jadi misalnya dikasih materi lewat Google Classroom gitu misalnya, terus dikasih video YouTube, itu pastinya tetap efektif walaupun offline ataupun online kan. Gara-gara siswa murid-murid itu lebih nyaman visual text, video yang terbentuk video. Pun juga beberapa siswa juga suka artikel, jurnal dan selanjutnya. Nah, beberapa bulan lalu diintroduksi namanya website sekolah, buatan sekolah, untuk mengerjakan tugas-tugas kan, dikasih assignment yang berbagai macam, dikasih video, teks apa. Namun yang pastinya muncul dalam kemalasan kita, procrastination-nya kita, jadi lebih susah untuk mengerjain PR tersebut, dan gara-gara lose interaksinya kita gampang bosan dan malah jadi bener-bener malas untuk mengerjakan PR kita gitu ya. Nah, sebentar, kalau belajar offline, kalau muridnya malas atau tidak disiplin kan langsung kelihatan tuh, langsung ditegur. Itu langsung diberikan peringatan atau mungkin sanksi di strap istilahnya. Kalau di pembelajaran daring kan susah ya? Ya susah gara-gara pastinya kita itu tetap harus menghormati privasi orang. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau ditegur itu jangan di depan kelas, jadinya malah demoralization kan jadi. Jadi kita lebih slow lagi kerjanya dan kurang ada semangatnya itu kan. Nah, biasanya sih menegur itu bisa dilakukan dalam cara yang berbeda-beda. Pastinya itu untuk ngetes kemampuan pikiran kita aja ya. Misalnya kita nggak ngerjain tugas ini yang harusnya dikerjakan untuk memahami suatu materi, terus diuji materi itu tersebut, dan sebagaimana itu tuh cara untuk
lihat apakah murid itu sudah mengerjakan atau tidak. Cara menegur yang lebih kalem, yang lebih santai. Pernah kena tegur nggak sama guru selama belajar daring? Aku dulu pas kelas 8, bukan dulu sih, 3 bulan lalu terakhir kali itu. Aku Sebabnya apa itu? Terlalu anaknya malas belajar ya, gara-gara si daring ini kurang interaksi. Nah, aku itu nilainya kurang memuaskan lah. Masih average, tapi nggak above average juga ya. Oke. Jadi karena itu tadi ya, sebab-sebab yang tadi. Terus pernah ditegur gara-gara matiin kamera nggak? Jadi Kan suka belajarnya daring itu biasanya iya. harus nongolin wajah kan? Pernah nggak sengaja? Aku kelas 7 itu nggak ada peraturan untuk hidupin kamera terus. Jadi walaupun berbagai angkatan lainnya yang lebih muda atau lebih tua itu harus menyalakan kamera agar kita kelihatan terus bisa ditegur. Dipantau. Dipantau lah. Kalau kelas 7 itu nggak ada peraturan seperti itu. Walaupun lebih nyaman buat kita, jadi internet connectivity-nya lebih nyaman. Namun pastinya aktivitas kita kurang terpantau. Kita bisa nonton Netflix, kita bisa nonton YouTube, kita bisa main game, kita bisa ngapain aja yang selama pelajaran itu. Nah, aku mungkin pas kelas 8 itu mungkin ketiduran di kelas pasti pernah, gara-gara misalnya terlalu bosan si materi itu cuman dibacain teks-teks aja yang panjang banget gitu misalnya, dan aku lepas tertidur gitu. Pernah ya? Pernah pastinya. Tapi nggak ketahuan. Ketahuan sih enggak, tapi pasti ditegur sama ibuku, bundaku. Masuk kamar, aku tidur, langsung ditegur, suruh bangun. Suruh ikut lagi belajar. Selesai. Tapi sebenarnya berarti Mas Rafif itu sebenarnya rindu ya belajar kembali di kelas ya? Iya. Masuk sekolah lagi gitu ya? Bertemu teman, main-main apa-apa gitu. Tapi gara-gara pandemi udah nggak bisa. Ya jadi kurang seru lah sekolah itu jadinya. Sekolah itu sekedar belajar ini, buat ini dapat nilai, udah gitu aja. Kayak nggak ada serunya gitu jadinya. Ya pastinya sekolah itu juga berusaha untuk membuat pelajaran itu lebih seru dengan menggunakan platform games gitu misalnya, quiz, Kahoot gitu misalnya, dan sebagainya. Namun yang pastinya untuk sesi tersebut kita merasa senang, untuk sesi lainnya kita bosan lagi. So naik turun lah. Nah, kan sepertinya pembelajaran daring ini masih berlangsung agak beberapa waktu lagi. Saran Mas Raffi ya, dalam hal pembelajaran daring ini, kalau misalkan saran secara umum aja, misalkan kepada pihak sekolah, kemudian pihak Kementerian Pendidikan Nasional, itu sarannya apa dalam konteks pembelajaran daring? Pertama pastinya ke murid dulu ya, untuk kita biar nggak malas pekerjaan atau nggak procrastinating itu, kita bisa mulai dengan membuat agenda sendiri, agenda schedule sekolah, dan juga menulis PR apa aja yang kita harus dikerjakan. Gara-gara ini saran untuk murid dulu, teman sebaya, murid, oke. Terus teman-teman itu harus membuat agenda ini agar kita itu bisa mau untuk mengerjakan tugas, dan akhirnya kita bisa beraktivitas seru-seru setelahnya. Beban PR-nya udah nggak ada jadinya. Pastinya untuk orang tua, untuk menyemangati anak-anaknya biar bisa lebih semangat lagi, lebih bertambah family time-nya. Soalnya family time itu berefek psikologis, jadi kita lebih stresnya jadi hilang lah. Soalnya kadang-kadang anak-anak sebayaku itu mengalami mental health lah, kayak stress, anxiety, and everything else gitu. Banyakan tidur, jadi malas, ya kan? Jadi harus dimotivasi terus. Sama guru sih juga sama. Guru apa sarannya? Untuk menyemangati itunya, terus juga murid-muridnya membantu memberi feedback atau advice kepada murid-muridnya agar bisa continue to improve ourselves, dan
pastinya untuk membantu menyupport dalam bidang materi, waktu, schedule dan sebagainya. Ya itu aja sih buat guru. Tapi kalau lebih tingginya kayak ke Kementerian Pendidikan, pastinya harus membuat pelajaran itu suatu yang seru, yang Menyenangkan. yang menarik bagi murid-murid agar mereka menjadi fase untuk belajar dan mengeluarkan nilai yang bagus, effort yang bagus, dan bisa memajukan negara ini kan jadinya kan. Oke. Mas Raffi, terima kasih. Mas Raffi udah bicara sangat lengkap tentang suka duka, dan suka duka ini datang dari yang mengalami langsung loh pelajaran daringnya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan berharga buat teman-teman yang sekolah daring, buat guru, buat orang tua, dan buat tadi malah untuk Kementerian Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Pak Nadiem juga denger ya kan masukan dari Mas Rafif. Yang penting tetap semangat belajarnya, Mas Rafif. Terima kasih sudah mau memberikan waktunya untuk Nur Iswan Channel. Nanti saya sebarluaskan. Jangan lupa ya kan subscribe, like, share, dan komen tentang suka duka belajar daring yang datang dari siswa sendiri. Terima kasih.